Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Asbahna 'ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa kana minal musyrikin. Wa syaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Khairas anfa'uhum linnas. Alhamdulillah. Moga-moga yang hadir semua sehat walafiat. Moga-moga yang hadir semua dilapangkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dijadikan keluarganya sakinah mawaddah warahmah, putra-putri anak-anak semua soleh-solehah. Moga-moga kita semua telah husnul khatimah dan menjadi ahlul jannah. Amin. Allahumma amin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kita akan membahas tentang bagaimana kita mencintai Nabi kita, Rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sekarang memang kita sudah berada di bulan di mana Rasulullah pernah dilahirkan, yaitu bulan Rabiul Awal. Wong Jawa ya bulan Mulud. Dan insya Allah siapa saja yang bersalawat kepada Nabi akan mendapatkan salawat juga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diampuni dosa-dosa kita. Sebelum dilanjut, ayo bareng-bareng kita bersalawat kepada Nabi, salawat Ibrahimiyah, sebagaimana kita tahiyat membacanya. Kita baca 10 kali biar Allah memberi salawat kepada kita lebih banyak lagi. Mari bersama-sama kita awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali
fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Monggo ibu-ibu berdoa menurut keinginan ibu-ibu, punya hajat apa, punya keinginan apa disampaikan kepada Allah Ta'ala. Moga-moga selepas sholawat dan membaca Al-Fatihah, doa-doa kita diijabah. Berdoa mulai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrari aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, moga-moga salawat kita diterima oleh Allah. Moga-moga Allah balas kepada kita dengan salawat yang luar biasa. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bersalawat kepada Nabi 1 kali salawat, maka Allah akan membalasnya 10 kali salawat. Kalau tadi kita sudah membaca salawat sebanyak 10, berarti Allah Ta'ala membalas salawat kepada kita berapa? 100 kali salawat. Alhamdulillah. Salawat itu artinya kita memohon keselamatan. Kalau kita bersalawat kepada Nabi, kita memohon kepada Allah agar Nabi dan keluarganya mendapatkan keselamatan, sebagaimana Allah memberikan keselamatan kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Dan kita memohon juga kepada Allah agar Nabi beserta keluarganya mendapatkan keberkahan, sebagaimana Allah memberkahi keluarga dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibu-ibu, dalam sholawat tadi kita membaca sholawat untuk Rasulullah beserta keluarganya, untuk Nabi Ibrahim beserta keluarganya. Kenapa? Karena Rasulullah Muhammad SAW
adalah nabi terakhir keturunan dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Saya ulangi, Nabi Ibrahim adalah bapaknya para nabi. Artinya apa? Nabi Ibrahim ini punya anak keturunan hampir paling banyak menjadi nabi dan rasul. Makanya kita diminta oleh Rasul berdoa, bersalawat kepada Allah untuk Nabi Ibrahim dan keluarganya. Nabi Ibrahim memiliki dua putra, Nabi Ishak dan Nabi siapa Bu? Ismail alaihissalam. Nabi Ishak dari ibunda siapa? Sarah. Nabi Ismail dari ibunda Hajar. Atau kalau orang Jawa bilang ya, Ismail punya ibu namanya Siti Hajar. Nabiullah Ishak punya ibu namanya Siti Sarah. Nabi Ismail menikah dan beranak pinak terus sampai generasi ke generasi, tidak ada yang menjadi nabi sampai muncullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ulangi ya Bu. Jadi setelah Nabi Ibrahim, kemudian lahir Nabi Ismail. Setelah Nabi Ismail terus beranak pinak, tidak ada yang jadi nabi dan rasul kecuali Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jarak Rasulullah dengan Nabi Ibrahim kurang lebih 2000 tahun. Jadi selama 2000 tahun dari Ibrahim ke Ismail sampai ke Nabi, tidak ada nabi lagi, tidak ada nabi yang dimunculkan Allah. Jadi langsung dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, langsung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Nabi Ishak punya banyak anak keturunan jadi nabi. Ya ini Bu. Nabi Ishak beranak pinak dan banyak keturunannya menjadi nabi dan rasul. Saya ulangi ya, kalau Nabi Ismail tidak ada, hanya siapa? Nabi Muhammad. Dari keturunan Nabi Ismail, Nabi Muhammad yang menjadi rasul dan nabi. Kalau dari Nabi Ishak muncul banyak nabi dan rasul. Kita mengenal ada namanya Nabi Yakub alaihi wassalam. Nabi Yakub ini punya anak. Jadi saya ulangi ya Bu, Nabi Ishak punya anak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub punya 12 anak. Ada 12 anak. Anak yang ke-11 namanya Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi Nabi Yusuf itu anaknya Nabi Yakub. Nabi Yakub anaknya Nabi Ishak. Nabi Ishak anaknya Nabi Ibrahim. Ibrahim, Ishak, Yakub, Yusuf. Nah dari 12 anak ini 1, 2, 3 sampai 12, anak yang ke-11 siapa? Nabi Yusuf. Nah anak nomor 1 namanya Lewi. Anak nomor 2 namanya Yehuda. Saya ulangi ya Bu. Nabi Yakub punya 12 anak. Sing dihafal terus iki wae. Anak pertama namanya Lewi. Lewi. Anak kedua namanya Yehuda. Anak pertama Lewi, anak kedua Yehuda. Anak ke-11 siapa tadi? Yusuf. Anak yang ke-12 kalau mau kenal namanya Benyamin. Namanya Benyamin. Benyamin Suhaib. Enggak ya, namanya Benyamin. Benyamin Suhaib itu tokoh artis zaman dulu ya, Bang Benyamin almarhum. Nah, dari nomor 1 namanya Lewi dan nomor 2 namanya Yehuda punya keturunan para nabi dan rasul.
Ibu-ibu, kalau dari keturunannya Lewi, ini banyak nabi yang berasal dari rakyat biasa. Kalau dari Yehuda, lahir keturunan nabi yang memiliki kekuasaan. Memiliki kekuasaan. Kekuasaan itu berarti memiliki kerajaan. Memiliki kerajaan. Contohnya dari Lewi ini ada namanya Nabi Harun, ada Nabi Musa. Kalau yang dari Yehuda itu ada namanya Nabi Daud, Nabi Sulaiman, ada lagi Nabi Isa. Nah, keturunan dari Yehuda, saya ulangi ya, dari Lewi ada contoh Nabi Harun, Nabi Musa, ada Nabi Zulkifli, ada Yahya, ya Bu ya. Nah, kalau yang dari Yehuda ada Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, kemudian ada lagi Nabi siapa tadi? Nabi Isa dan seterusnya. Nah, keturunan Yakub ini paling banyak Nabi dan Rasul dari anak pertama Lewi dan anak kedua siapa tadi? Yehuda. Nah, semua keturunan dari Yehuda maka dikenal dengan bangsa Yahudi. Nah, jadi Yahudi itu bapaknya namanya Yehuda. Bangsa Yahudi itu punya bapak moyang. Bapak moyangnya bangsa Yahudi namanya Yehuda. Semua anak keturunan Yehuda dijuluki bangsa Yahudi. Jadi Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu sebetulnya nabi bangsa Yahudi. Nah, semua keturunan anaknya Nabi Yakub, saya ulangi ya Bu, pelan-pelan. Ini sejarah bagaimana mengenal Rasulullah, biar kita tambah sayang, tambah cinta. Kalau nggak kenal silsilah, nggak kenal sejarah, ya gimana mau cinta? Lalu kita ini kalau punya mantu harus dicari bibit bebek bobot. Benar ya Bu ya? Nek wis ngerti bibit THP, insya Allah kita puas. Nek ngerti bobot bebeknya baik, insya Allah kita puas. Menikahkan anak dengan nyaman, dengan tenang. Tapi kalau bibit bebeknya tidak jelas, bibit bebek bobotnya tidak baik, ya kita kecewa, kita sedih. Betul ya Bu? Makanya pernikahan Rizky Bilar sama Lesti Kejora ini lagi viral. Ini akhirnya dibahas lagi. Ada yang sampai buka yang namanya jejak digital, si jenenge Rizky Bilar. Ternyata rekam jejaknya nggak baik. Inilah kalau dulu bibit bebek bobotnya nggak dicek. Akhirnya saya wis nikah, nah baru ketahuan aslinya. Terjadilah KDRT. Hari ini netizen itu memang pinter-pinter Bu, memang boleh info nanti cepat banget. Nah, kita kadang kemakan informasi orang urusan kalau Lesti Kejora, kalau Rizky Bilar, ya ngomongin kamu, ya ngomongin mereka. Yang pengajian ya waduh. Inilah dunia akhir zaman. Orang menyimpan rahasia itu ternyata tidak mudah, apalagi kalau public figure seperti artis-artis. Sampai-sampai dosa mereka pun diumbar, aib mereka keluar, kebaikan yang banyak jadi hilang karena kesalahan yang ditampakkan. Dan ini berbahaya. Maka kita cukup mengerti saja, tidak usah ikut-ikutan. Ya, apalagi komen-komen. Orang nanti juntrungannya komen, nanti berat tanggung jawabnya di akhirat. Wis cukup ngerti baik. Kembali ke bibit bebek bobot. Jadi Rasulullah SAW kita mengenal beliau keturunan Nabi siapa? Ismail. Nah, kalau Nabi Isa keturunan dari Nabi siapa yang paling atas tadi? Nabi Ishak. Nah, ibu-ibu, semua keturunan Nabi Yakub, tadi kan anaknya Nabi Isa kan Nabi Yakub. Anak-anaknya Nabi Yakub ada berapa tadi? 12. Semua keturunan 12 anak ini terus beranak pinak disebut Bani Israel.
Ibu-ibu pernah dengar ya? Nah, di dalam Al-Quran sering disebut oleh Allah yang namanya Bani Israel. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Saya ulangi, Israel itu nama lain Nabi Yakub. Jadi Nabi Yakub itu punya nama selain Yakub, namanya Israel. Israel itu artinya Abdullah, hamba Allah. Bahasa Arabnya Israel itu Abdullah. Bahasa Indonesianya namanya hamba Allah. Kayak Azazil itu artinya juga Abdullah, juga berarti hamba Allah. Azazil itu nama lainnya iblis. Iblis itu namanya dulu bagus tuh. Sebelum namanya iblis, nama dia sebelumnya adalah Azazil. Artinya apa tadi? Oh bukan, Azazil itu artinya apa? Hamba Allah. Jadi iblis itu dulu seorang yang taat kepada Allah. 2000 tahun beribadah kepada Allah, tidak pernah maksiat satupun. Keren ya. Jadi Azazil ini tidak pernah melakukan satu kesalahan, tidak pernah maksiat kepada Allah. 2000 tahun itu adalah top. Nah karena dia taat sama Allah, akhirnya dijadikan panglima, dijadikan pemimpin bangsa jin. Akhirnya diizinkan oleh Allah berteman dengan para malaikat, bahkan boleh naik ke langit sampai ke surga. Segampangannya kue jalan-jalan ini terserah. Ning swarga ya itu, ning gone dunia ya itu. Karena di dunia saat itu bangsa jin banyak sekali. Berteman dengan malaikat biasa. Kenapa? Karena ketaatannya yang luar biasa. Sampai akhirnya Allah membuat makhluk baru namanya manusia, dan bernama siapa? Adam. Manusia pertama, makhluk Allah yang baru diciptakan setelah malaikat, setelah jin. Manusia itu bernama Adam. Nah, mulai itu Azazil nggak seneng karena merasa ada saingan baru namanya manusia. Apa ora cukup bangsa kami saja toh ya Allah? Bangsa apa tadi? Jin. Kok gawe bangsa baru namanya manusia? Kalau jin dari api, manungsa saka lemah dari tanah. Wis beda bahan bakunya. Malaikat dari apa? Cahaya. Jin dari api, manusia dari tanah. Makanya wong nesu hawane apa? Panas, dodone panas, hawane panas. Maka jin paling cepat masuk apabila orang itu sedang marah. Karena jin terbuat dari api, manusia memiliki hawa panas, masuk cepat set. Makanya orang yang wis nesu kadang hilang akale, ditunggangi setan, ngomongin lantur kadang jebres-jebres ora sadar. Pomene padu karo bojone sampai nesu ngomong tak giat kowe, nang kowe giat kok. Bar kuwi wis lereng, mosok aku ngomong ngono Dik. Mulai kowe nesu-nesu kayak ngono. Aku ora sadar deh. Makanya orang kalau seorang laki-laki mengucapkan kata talak, cerai, pegat dalam kondisi marah, tidak sadar, maka ada ulama mengatakan belum jatuh talak. Karena kondisi tidak sadar, saking nesunya. Maka itu juga bisa langsung jatuh talak, tidak mendapat. Maka yang mana yang paling kuat? Yo nek wis sadar tak kok itu mau tenang orang. Ngono ya bener. Wah aku ora tenang wong yang ora sadar kesurupan sisan. Yo wis. Berarti ra sida pegat. Mas kowe mau ngomong pegat iki tenang ora tenang? Wah aku tenang musir kowe harus berarti tenang wis. Nesunya benar dikendalikan setan, tapi dia membenarkan ucapannya. Ya sudah jatuhlah pegat atau talak atau cerai tadi. Nah kembali ya Bu, Azazil pada saat itu diciptakan Adam dan merasa iri. Akhirnya disuruh sujud, tak mau sujud. Allah murka. Selama ini yang namanya Azazil ini diperintah taat. Lagi kok kon sujud ra gelem taat, murka Allah.
Wis ra gelem sujud, sombong lagi. Lho iki ora gelem sujud apa? Zil kan gitu ya. Lah ngopo aku sujud karo menungso, karo Adam. Lah wong Adam saka lemah atau saka api kok. Lah api lebih baik daripada tanah. Lho sing ada di iblis ngono iki sapa? Padahal Allah tidak pernah bilang api lebih mulia daripada tanah. Tapi iblis ambil kesimpulan sendiri, api lebih baik daripada tanah. Nah muncullah kesombongan. Wis orang taat sombong sisan. Wis orang taat sombong ranjang ngapura kalian Gusti Allah. Langsung diputuskan oleh Allah, kamu besok penghuni neraka selama-lamanya. Wah, apakah iblis kemudian shock, kaget, nangis? Ya Allah, aku bakal ke neraka. Ya Allah, 2000 tahun ibadah, ya masa aku sujud menutup ke neraka. Enggak ibu, enggak nyeseli. Malah dia bangga dan senang. Oke, kalau begitu ya Allah, kalau engkau tetapkan aku ke neraka, maka aku minta satu, umurku dipanjangkan sampai hari kiamat. Oh coba pateni, aku kudu urip sampai dino kiamat. Di ACC sama Allah. Oke. Umurku dawa sampai hari kiamat. Sing keloro, aku jaluk ya Allah, izinkan aku untuk bisa mengajak semua anak keturunan Adam takjak ning neraka bareng aku. Di ACC juga aku. Oke, kata Allah. Nek ono syaratnya, kamu bisa mengajak anak cucunya Adam kecuali yang ikhlas kepada. Jadi kalau orang yang ikhlas kepada Allah sulit diajak ke neraka. Artinya iblis dan mampu menggoda manusia yang ikhlas kepada Allah Ta'ala. Makanya ngaji sing ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena seneng. Apa mana di training panikane RT di dalan di RT kae panik seneke ora rasa mangkat. Wah di RT kae enak isine aku kok gila. Bali wae oleh-olehi mangkat. Ampun Ji. Jadi ngaji niatnya lillahi ta'ala. Salat ya lillahi ta'ala, sedekah ya lillahi ta'ala. Jadi setan enggak mampu menggoda, iblis tidak bisa mengajak. Tapi kalau manusia sudah tidak ikhlas, iblis mampu mengajak mereka. Nah akhirnya karena iblis tidak taat, dia sombong, gak mau minta maaf, bahkan jaluk umur dawa, minta diizinkan menggoda manusia dan mengajaknya ke neraka, dan Allah kabulkan. Dan kemudian Allah mengganti nama Azazil dengan nama Iblis. Iblis itu artinya sang pembangkang. Maka aja dikai anak jenenge Iblis. Oh, itu bakang terus iblis tenang lagi. Ya ampun, buruk. Iblis itu satu tok. Ya. Nah, jangan juga diberi nama Azazil. Meskipun artinya bagus, itu Azazil dulu nama lain dari iblis. Azizah, itu boleh bagus ya. Azizah bagus. Bu Azizah ada ya, bagus. Nah, kembali ya ibu-ibu. Jadi kembali, Azazil artinya hamba Allah. Israel itu juga artinya hamba Allah. Israel itu nama lain Nabi Yakub. Semua keturunan Nabi Yakub dikenal dengan Bani Israel. Nabi Musa memimpin umat Bani Israel. Nabi Daud, Nabi Sulaiman memimpin Bani Israel. Nabi Isa juga sama, berdakwah kepada Bani Israel. Kecuali Rasulullah Muhammad SAW, beliau bukan untuk Bani Israel, tapi beliau untuk semua umat manusia. Bukan untuk Bani Hashim. Bani Hashim itu keluarga besarnya Rasulullah. Bukan untuk Bani Quraisy, untuk suku Quraisy yang ada di Mekah. Bukan juga untuk Bani Jawa, kita yang ada di Jawa. Bukan untuk Bani Nusantara, bukan. Tapi Nabiullah Muhammad SAW untuk semua umat manusia. Ya di situ ada Bani Israel, di situ ada bangsa Romawi, di situ ada bangsa Persia, di situ ada bangsa Jawa, di situ ada bangsa Afrika. Semua itu umatnya Nabi Muhammad SAW. Jelas ya Bu? Bedanya nabi-nabi terdahulu dengan Nabi Muhammad adalah nabi-nabi terdahulu mereka berdakwah untuk
umatnya saja. Sehingga Nabi Musa dakwah pada Bani Israel, nggak dakwah ke Indonesia, tidak dakwah ke Eropa, ya cukup di Bani Israel. Di mana? Di Syam. Syam itu Palestina, Suriah, Yordan, dan Libanon. Kalau sekarang Syam itu dipecah menjadi 4 negara. Nah, disebut dulu namanya Kanaan. Nah, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, kalau para nabi dan rasul dulu itu untuk umatnya saja, khusus Nabi Muhammad untuk semua manusia. Maka dakwah Rasul tidak hanya di Mekah saja, dakwah Rasul juga di Madinah, tidak hanya di Arab saja, juga sampai ke seantero dunia. Sampai sabda Nabi, selama matahari memancarkan cahaya, maka di setiap pancaran cahaya itu Islam akan sampai di sana. Lagi ya Bu, selama pancaran cahaya matahari sampai di sana, maka Islam akan sampai juga ke sana. Makanya di Antartika ada matahari dan ada Islam di sana. Di benua Australia paling bawah juga ada. Benua Antartika, benua apalagi satu lawannya Antartika itu benua selatan, benua Yowis lah pokoknya ada dulu kutub utara, kutub selatannya. Ada lagi benua Afrika, itu juga ada Islam. Jadi Islam di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sudah menyebar ke seluruh dunia, dari Maroko sampai Merauke sudah ada Islam semuanya. Nah, kembali kepada Rasulullah. Jadi Rasulullah itu keturunan Nabiullah Ismail, keturunan Nabi Ibrahim. Makanya kenapa kita bersolawat untuk Rasulullah dan untuk Ibrahim, untuk keluarga Rasulullah dan keluarga Ibrahim alaihissalam. Karena keturunan Nabi Ibrahim kebanyakan para nabi dan rasul. Maka kita disunahkan bersolawat untuk beliau dan untuk Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabi Muhammad SAW wajahnya persis Nabi Ibrahim. Sampai-sampai Rasulullah itu heran, kok ada saya di surga? Di langit ke-7. Waktu peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah kan naik ke langit tuh, ketemu para nabi. Di langit pertama ketemu Nabi Adam. Di langit kedua ketemu dengan Nabi Yahya dan Nabi Isa. Di langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Di langit keempat bertemu dengan Nabi Idris. Di langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Di langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Nah, di saat langit ketujuh ini Rasulullah tidak bertatapan langsung dengan Ibrahim. Kalau sama Nabi Musa malah dialog, ngobrol. Kalau sama Nabi Ibrahim gak tatap muka, karena Nabi Ibrahim sedang berzikir di samping Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu tempat tawafnya malaikat, ada di langit, namanya Baitul Ma'mur. Kalau di dunia tempat tawafnya manusia, namanya Baitullah alias Ka'bah. Saya ulangi ya Bu, biar kita ngerti. Di dunia ada tempat tawaf namanya Baitullah alias Ka'bah. Di langit ada tempat tawafnya malaikat, disebut dengan Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur segaris lurus dengan Ka'bah. Jadi kalau Ka'bahnya di sini lurus ke atas sampai langit ke-7, itu namanya Baitul Ma'mur. Hebatnya Bu, di Baitul Ma'mur ini setiap hari masuk untuk tawaf 70.000 malaikat setiap hari. Dan kalau sudah masuk ke Baitul Ma'mur tidak pernah keluar lagi sampai hari kiamat. Jadi setiap hari nambah banyak kan? Nambah banyak.
satu hari ini 70.000, besok hari 70.000 lagi, besoknya lagi 70. Yang sudah masuk dan keluar lagi. Padahal Baitul Maqdis sudah ada sejak zaman Nabi Adam. Tambah banyak nggak yang di langit? Banyak. Sedangkan di bawah di dunia namanya Ka'bah, orang tawaf ganti. Sekarang siapa yang sudah berangkat umroh? Ada yang mau berangkat umroh? Siapa yang mau berangkat umroh angkat tangan. Katakan saya. Alhamdulillah, muka-muka yang angkat tangan disegerakan Allah menuju ke Baitullah. Bu yang belum pernah ke sana harus ke sana. Saya doakan moga-moga bisa ke sana. Yang sudah ke sana pengen lagi enggak? Pengen banget. Karena sudah pernah merasakan dan ingin merasakan lagi. Makanya orang-orang yang sudah pernah ke sana mesti ada kerinduan, ingin berangkat lagi. Yang belum berangkat, semangatkan diri untuk ke sana. Karena apa? Karena di sana kita akan mendapatkan banyak keutamaan. Termasuk tadi Bu, kalau orang yang pergi umroh biasanya pulang lagi ke negaranya. Tidak mungkin berangkat umroh gak balik-balik lagi. Kalau malaikat tadi 70.000 masuk, ya usah balik menetap di Baitul Maqdis terus tawaf. Nah kalau manusia berangkat ke Baitullah, ya nanti akan juga pulang gantian terus. Bu, baru ini kemarin dibuka umroh untuk Indonesia, itu sampai sekarang sudah 200.000 lebih bangsa kita ini yang berangkat umroh, mengalahkan negara-negara lain. Artinya apa? Wong Indonesia ini jadi subuh seneng ibadah. Bolak-balik ning Mekah mesti ketemu ning wong Indonesia. Ning Madinah ya ketemu wong Indonesia. Sampai sing jual-jual iki lho nganggo bahasa Indonesia. Bayarnya rasa Korea, rupiah pun juga diterima. Saking akeh jamaah Indonesia. Makanya wong Indonesia iki jan-jane mau ampuh tenan. Lah wong daftar tunggu haji wae sampai 30 tahun loh. Padahal yang bayar kabeh lho. Sampai direwani bayar saiki makan buka kapan. Muak penting semuanya harus niat. Iya. Maka semangatkan diri untuk ke sana. Karena pada saat kita melakukan perjalanan ibadah ke tanah suci, biasanya ada acara namanya ziarah ke makam Nabi di Masjid Nabawi. Kalau ibu-ibu bisa berangkat umrah bareng saya, nanti saya bimbing. Saya akan tunjukkan tempat-tempat istimewa. Insya Allah nanti saya berangkat Desember sama bulan Ramadan. Monggo ibu-ibu kalau ada yang mau bareng saya bulan Ramadan, karena umrah bulan Ramadan pahalanya seperti haji bersama Rasulullah. Enak banget. Enak, karena haji didampingi Rasulullah. Wis haji pahalanya dhuwur didampingi Rasulullah. Nah, pahala haji yang bersama Rasul diberikan mereka yang umrah di bulan Ramadan. Ibu-ibu kalau mau ikut saya bulan Ramadan, berangkat insya Allah tanggal 17 Maret 2023. Jadi ada waktu. Barang siapa yang berangkat ke tanah suci di bulan Ramadan, insya Allah luar biasa. Bu, kalau besok tanggal 17 Maret itu kita punya rencana berangkatnya belum puasa, nanti pulangnya sudah puasa. Jadi di Mekah dalam kondisi sudah puasa. Ini makanya orang kosong, belum puasa. Ben apa? Men kuat. Nah kemarin saya mau bikin berangkatnya bulan puasa, pulang juga bulan puasa. Ini dong lo dari tua-tua mbah-mbahmu piye, kosong-kosong. Yang bandara antri, ngadeke yo suwi, wah wong Indonesia iki kakek alasan. Nah, wong bare pangkat wae ora kuat yo batal jenenge wong safar perjalanan ki ora poso yo ora apa-apa. Malah golek sing angin-angin malah angin dhewe malah. Akhirnya aku diusulin, Pak Ustaz kalau bisa jangan berangkat puasa ya wis. Kalau bisa berangkatnya sebelum puasa, tekan kono pas poso anjing wis ya, tak gawe ngene akhirnya udah daftar. Ibu-ibu kalau ada yang mau ikut, ada kesempatan bagus bulan ini di bulan Oktober ya. Ibu daftar bulan Oktober dapat subsidi 10 juta. Enak kan?
kudune bayar misalnya 37 cukup 27 juta saja. Karena ada donatur yang siap memberi bantuan 10 juta untuk setiap jamaah yang berangkat bulan Ramadan. Alhamdulillah. Di wong sugih akeh duit, bingung lek buat. Akhirnya sedekahnya untuk orang-orang yang mau ibadah. Bulan Oktober loh. Saya Oktober ya, lewat itu sudah harga normal. Maka cepat-cepatan bulan Oktober. DP dulu tidak apa-apa Bu, nggak langsung 27